Halo teman-teman, kali ini video yang saya buat ini video proses persiapan pembibitan dari pucuk merah. Kalau yang belum tahu buah dari pucuk merah ini modelnya segini. Ini modelnya kecil, dia kecil sekali. Oke, yang pertama-tama kita pisahkan. Ada beberapa jenis bentuk dari buah pucuk merah ini yang kualitasnya bagus. Kalau biji pucuk merah yang kelihatan tua itu bentuknya kulitnya agak keriput, dan kalau yang agak tua itu kulitnya masih kencang. Oke, kulitnya yang keriput itu menandakan bahwa dia sudah benar-benar masak. Jadi perlu sangat hati-hati ya teman-teman, kalau waktu mengupas yang kulitnya agak sudah berkerut itu harus benar-benar hati-hati teman-teman. Ini cara ininya seperti biasa, mengeluarkan kulit dari pucuk merah itu. Nah ini dia. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena yang kalau biji yang sudah tipenya berkerut itu dia sudah mengeluarkan akar. Jadi perlu teman-teman hati-hati. Kalau akar ini kalau sudah diputuskan atau dirusak itu, maka akan gagal untuk dia tunas teman-teman ya. Ini kelihatan kayaknya. Nah ini dia, tidak kelihatan. Itu ada akarnya yang muncul teman-teman. Itu ada akarnya, sedangkan yang kulitnya masih kencang itu belum mengeluarkan akar. Jadi tidak perlu takut untuk mengupasnya itu. Jadi yang teman-teman harus hati-hati itu saat mengupas kulit dari pucuk merah yang sudah berkerut itu. Sedangkan yang masih segar itu belum mengeluarkan akar. Nah, setelah semuanya dikupas itu jangan lupa teman-teman harus merendamnya di air hangat. Fungsinya itu untuk mengeluarkan sisa-sisa isi dari pucuk merah yang melengket pada bijinya nih. Nah, kenapa harus benar-benar bersih? Sehingga waktu proses pembibitannya itu dia tidak mengeluarkan jamur. Dan di sini pengalaman saya, wadah yang saya gunakan untuk menanam bijinya ini dengan menggunakan tisu teman-teman. Jadi nanti disiapkan tisu, lalu disiapkan di satu tempat wadah. Nanti tisunya itu diberikan air, dibasahkan, kasih lembab tisunya. Setelah proses pengupasan selesai, ditaruh biji-bijinya ini di atas tisu tersebut. Kenapa harus betul-betul bersih dari bijinya ini, sehingga tidak mengeluarkan jamur. Salah satu saja yang mengeluarkan jamur
dari biji itu akan berdampak pada tunas yang lain, sehingga teman-teman harus selalu perhatikan waktu proses pembibitannya. Jadi setiap 2-3 hari itu teman-teman harus perhatikan mana-mana yang sudah terkena jamur. Teman-teman wajib untuk membuangnya, itu bakal tidak jadi. Ini sekedar video yang saya buat, ini pengalaman saya. Entah pengalamannya teman-teman berbeda, itu saya kurang tahu, tetapi pengalaman saya untuk 99% jadi pucuk merahnya itu saya menggunakan tisu. Jadi tahapnya, yang pertama kupas kulit dari biji pucuk merah ini, kemudian rendam pada air hangat. Itu kalau pengalaman saya, rendamnya paling kurang 2 jam. Setelah selesai rendam, harus kembali perhatikan isi-isi yang masih sisa-sisa isi yang melekat pada biji-biji pucuk merah ini. Setelah semuanya selesai, semuanya bersih, baru disimpan di wadah yang telah disiapkan, yaitu tisu dan dulang. Ini dulangnya nanti saya akan pakai untuk menyimpan bibit-bibit ini. Nanti di sini, di dulang ini saya tutup dengan tisu. Nah, setelah semua tisunya full, baru kita taruh satu persatu. Paling kurang 2 minggu itu dia sudah tunas ya. Setelah selesai tunas itu teman-teman, untuk pemindahannya nanti saya akan membuat videonya, tapi saya gambarkan saja. Itu setelah tunas, paling kurang yang saya pengalaman saya itu 3 daun itu baru saya pindahkan ke koker wadah untuk koker. Nah, setelah di koker itu ya tergantung teman-teman perawatannya. Nah, sekali siram, setiap hari siram, 2 hari sekali siram boleh. Pupuk yang teman-teman gunakan terserah dari teman-teman. Kalau pengalaman saya yang saya terapkan ini pupuk kandang yang saya pakai. Oke teman-teman, sekian ya video singkat saya. Itulah tips saya atau trik untuk memperbanyak bibit dari pucuk merah. Oke, yes, terima kasih.